Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatusani dengan NIM C1B020062 dari Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan mengenai struktur modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 pembahasan. Yang pertama itu ada definisi struktur modal, yang kedua ada komponen struktur modal, kemudian ada teori struktur modal, yang keempat tujuan dan fungsi struktur modal, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada definisi struktur modal. Istilah struktur berarti pengaturan berbagai bagian. Jadi, struktur modal berarti pengaturan modal dari sumber yang berbeda, sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Struktur ini mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber daya jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian ada pula definisi struktur modal menurut ahli keuangan. Yang pertama ada menurut Gerstenberg. Struktur modal suatu perusahaan mengacu pada peningkatan kapitalis dan mengacu semua sumber daya modal jangka panjang, yaitu pinjaman, cadangan, saham, dan obligasi. Yang kedua itu ada menurut John J. Hampton. Menurutnya, struktur modal adalah kombinasi dari efek hutang dan ekuitas yang terdiri atas biaya atas perusahaan. Yang kemudian menurut E. M. Pandey, struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Yang kedua itu ada komponen struktur modal. Komponen struktur modal terbagi atas dua, yaitu modal asing. Modal asing atau utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja di dalam perusahaan, dan dibagi perusahaan bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau utang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama utang jangka pendek atau short term debt. Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagian besar, utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Yang kedua ada utang jangka menengah atau intermediate term debt. Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Utang jangka menengah terbagi menjadi dua, yaitu term loan dan leasing. Yang ketiga itu ada utang jangka panjang atau long term debt. Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Bentuk utang jangka panjang antara lain pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang kedua itu ada modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan ya, dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada modal saham. Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam bentuk perusahaan. Adapun jenis-jenis dari saham antara lain saham biasa atau common stock, saham preferen atau preferred stock, saham kumulatif atau kumulatif preferred stock, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau lebih dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri antara lain cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adapun apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Yang ketiga itu ada teori struktur modal. Yang pertama ada teori tradisional.
Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua itu ada teori Modigliani dan Miller atau MM. Struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Dalam hal ini, telah dimaksudkan faktor pajak, sehingga nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan dengan lain perusahaan tanpa utang. Yang ketiga ada teori trade-off. Ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Suatu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya utang, maka semakin tinggi pula kemungkinan kebangkrutan. Yang keempat itu ada teori pecking order. Teori pecking order mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kebangkrutan dalam menentukan struktur modal. Yang kelima itu ada teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lain. Yang keenam itu ada teori keagenan atau agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok kepentingan. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Yang ketujuh ada teori interaksi produk. Teori ini berangkat dari teori organisasi industri dan relatif baru dibandingkan dengan teori lainnya. Ada dua kategori dalam pendekatan ini, yaitu strategi dan menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan karakteristik produk atau input. Yang keempat itu ada tujuan dan fungsi struktur modal. Tidak hanya untuk menyeimbangkan struktur modal perusahaan, tujuan manajemen struktur modal lainnya adalah untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk kebutuhan operasionalnya. Kebutuhan operasional tersebut bisa memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Selain itu, ada pula fungsi dari struktur modal, di antaranya peningkatan nilai perusahaan, pemanfaatan dana yang tersedia, maksimalisasi pengembalian, meminimalisasi biaya modal, solvabilitas atau posisi likuiditas, fleksibilitas, pengendalian tidak terganggu, serta minimalisasi risiko keuangan. Yang kelima itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva, di mana pada perusahaan industri sebagian besar modalnya akan tertanam di aktiva tetap, sehingga pemenuhan modal adalah dari modal itu sendiri. Yang kedua ada growth opportunity, penggabungan hubungan negatif dengan leverage, yang mana jika leverage di suatu perusahaan tinggi, maka kesempatan untuk investasi akan baik dan menguntungkan. Yang ketiga itu ada profitabilitas. Suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memiliki dana internal yang tinggi pula. Perusahaan yang tingkat pengembaliannya tinggi akan berinvestasi dengan utang yang kecil. Yang keempat itu ada ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar akan melakukan diversifikasi usaha yang lebih banyak, maka kemungkinan gagal dalam menjalankan usahanya akan lebih kecil. Yang terakhir itu ada risiko bisnis. Dengan adanya risiko bisnis ini akan mempersulit perusahaan dalam pendanaan eksternal. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada leverage dari perusahaan terkait. Maka demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.